Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. There was news of the defeat of Japan which surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI karena PPKI merupakan bentuk Jepang dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpul golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Dari golongan muda telah mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita bisa begitu saja mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita harus tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apa kita harus mengikuti Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Harus merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertahankan nyawa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seret saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kau tidak usah sampai menunggu besok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Benar, Bung. Jika kita tidak atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta.
Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Tapi apakah mungkin semua ini kita bisa lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Naida dan diketik oleh Sayuti Mary. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 pada bulan Ramadan, pukul 10 pagi, hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita telah jatuh bangun menyusun kekuatan menggapai cita-cita ini. Indonesia semalam kita para pejuang Nusantara bergabung untuk memusyawarah. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Akan ada peta. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha. Ini bahasa. Iya, awal ngomong apa kumaha nunjuk nak. Bung, jika kita merdeka atas Cita ini Indonesia. Ika, coba salah harus Audio Jungle.